حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi man istaqama ala nahjil huda akramahu wa tawallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala rasulil huda sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allahumma ilman nafi'an yuqarribuna ilaik waj'alna minar rasyidin wal mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Falah, ayyuhal kiram, rahimakumullah. Kita awali dengan bersyukur, Masya Allah. Malam hari ini kita sehat, menunaikan qiyamul lail di masjid kesayangan kita, Masjid Al-Falah. Mari kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Dan kesempatan seperti ini sangat baik dan efektif kalau kita menambah ilmu. Marilah dalam waktu 10-15 menit ini, kita tambah ilmu kita yang terkait dengan al-Islam, khususnya terkait dengan ibadah puasa ini. Orang arif mengatakan bahwa andaikan Islam itu seperti jeruk yang bisa diperas, maka kalau diperas, hasilnya itu adalah al-adalah, adalah keseimbangan, keadilan. Dan rusaknya dunia karena tidak adanya keseimbangan. Maka hidup ini harus diatur dengan Islam agar kita bisa berkeseimbangan. Karena dunia, apalagi dunia sekarang ini, terlalu banyak yang menggiurkan. Kita sudah tidak bisa hidup tanpa medsos ini ya. Ini adalah temuan yang luar biasa, tetapi gangguan yang sangat luar biasa juga. Bagaimana kita hidup dengan medsos ini? Kita hidup dengan dunia yang serba terbuka, tapi kita tetap Islami. Itu yang harus kita upayakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat itu radhiyallahu an, sejak kecil dididik oleh Rasulullah SAW. Orangnya sangat cerdas dan banyak sekali memberi nasihat kepada kita. Di antara nasihat beliau itu, beliau berbicara tentang dunia. Kata beliau, ad-dunya taghurru wa tadurru wa tamurru. Dunia itu kata Sayyidina Ali, taghurru, menggiurkan. Wala taghurrannakumul hayatid dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Allah mengingatkan itu. Jangan sampai Anda diperdaya oleh dunia ini dan diperdaya oleh setan yang selalu menjerumuskan kita. Itu dunia. Dan kita tidak bisa hidup tidak dengan dunia. Sifatnya seperti itu. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, tadurru, mengganggu. Anda diberi oleh Allah uang banyak, itu jangan dikira lalu pasti enak. Terganggu, apalagi dia uang banyak tidak pakai Islam, hancur. Nggak punya uang juga lebih sulit lagi. Itulah dunia. Kemudian tamurru, berjalan terus. Alhamdulillah hari ini saya melihat jamaah cukup banyak dan mimbar ini menjadi saksi. Saya berada di atas mimbar ini lebih dari 40 tahun dan sampai hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya melihat, Masya Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kita punya Al-Falah ini. Dan bersyukurlah kalau Anda bisa menikmati Al-Falah ini. Bersyukurlah kalau Anda bisa menikmati ketika Anda hadir di masjid, kemudian sholat, mendengarkan ceramah, lalu Anda merasa nikmat. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semakin bisa dirasakan bahwa dunia semakin perlu Islam. Nggak mungkin orang bisa baik tanpa Islam. Kenapa banyak masalah di dunia ini? Kenapa banyak masalah di Indonesia ini?
tidak adanya keseimbangan. Yang kaya terlalu kaya, yang fakir miskin semakin banyak. Dan ini tidak mungkin diperbaiki kecuali dengan Islam. Maka bersyukur kita ini menjadi orang Islam. Pertanyaannya adalah, sejauh mana Anda bisa hidup Islami? Sejauh mana Anda bisa menggunakan Islam itu? Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, sekarang banyak orang hafal Al-Quran. Tahfidz Al-Quran di mana-mana semakin banyak. Tapi itu tidak cukup. Al-Quran bukan diturunkan untuk dibaca dan dihafal saja. Anda membaca Al-Quran, Anda menghafal Al-Quran, Masya Allah. Tapi tujuan yang utama adalah tadabbur Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Hadha huwal Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah mubarak, penuh berkah. Ramadan penuh berkah. Masjid penuh berkah. Islam penuh berkah. Tinggal bisa nggak kita menikmati barokah ini? Maka dalam kesempatan malam hari ini, saya akan membaca satu ayat saja. Di dalam surat Al-Qasas. Allahu Akbar. Allah memberi satu arahan yang sangat jitu. Bagaimana Anda menikmati dunia ini dan tidak terjerumus. Bisa dinikmati dan bisa masuk surga. Wa sadaqallahul azim. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas 77, "Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya." Allahu akbar. "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin." Kita diberi oleh Allah berbagai macam nikmat, diberi kesehatan, diberi ilmu, diberi harta. Ini harus dikemas untuk akhirat kita. Bukan hanya untuk dinikmati di dunia. Dunia ini daru mamar. Cuman jalan aja ke dunia ini. Marhala idadiyah lil hayatil akhirah. Hakikat dari dunia ini adalah fase perjalanan kita untuk menuju akhirat. Dan di sini ketika kita jalan menuju akhirat itu banyak godaannya, banyak gangguannya. Kalau kita tidak menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, kita terperosok dan kita gagal. Dan tidak ada artinya semua kalau orang menghadap Allah dalam keadaan Islamnya tidak matang. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Anda diberi ilmu, gunakan ilmu ini untuk bisa menikmati akhirat sampai ke surga. Itu baru nikmat. Anda diberi kesehatan, diberi istri, diberi anak, diberi jabatan, apalagi. Banyak orang nggak kuat diberi jabatan, menjadi koruptor. Karena jabatannya digunakan untuk jabatan itu, untuk dunia. Hancur mereka. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Tapi Allah kemudian mengingatkan kita, jangan disepelekan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Anda jangan melupakan dunia. Karena kita ini nggak bisa langsung loncat, harus melalui dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Anda harus menggunakan dunia ini dan tidak bisa di dunia digunakan kecuali dengan Al-Quran, kecuali dengan Islam. Wa ustaduhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini semuanya, saudara, berhutang budi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muallim al-bashariyah. Beliau adalah maha guru umat manusia yang mengantarkan manusia bisa hidup berkeseimbangan. Huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Ramadan ini mari ajukan dua pertanyaan. Aina nahnu, aina ana min al-Quran? Di mana saya dengan Al-Quran ini? Sejauh mana saya bisa menggunakan Al-Quran? Sejauh mana saya belajar Al-Quran apalagi di bulan Ramadan ini? Gunakan Ramadan ini untuk belajar Al-Quran. Anda menghatamkan Al-Quran 10 kali tapi nggak ngerti apa-apa. Lebih baik Anda membaca satu halaman tapi memahami. Itu jauh lebih hebat. Silakan Anda menghatamkan berapa kali. Tapi jangan cuma dihafal. Supaya kita tidak salah dalam mengelola dunia ini. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dikatakan oleh Allah, jangan melupakan dunia. Orang kalau nggak punya dunia bisa mencuri nanti. Orang yang ingin kaya, lalu dia tidak pakai Al-Quran, menjadi koruptor dan banyak contohnya. Dan orang yang sudah menjadi koruptor, sampai berapapun hartanya dia tidak pernah bisa menikmati harta itu, bahkan tidak pernah puas. Contohnya sudah banyak.
dan mereka akan menjadi orang zalim. Kemudian Allah mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah telah memberi kita banyak ini, makanya yang banyak mengucapkan syukur alhamdulillah. Lidah kita ini di bulan Ramadan ini harus selalu basah dengan zikir. Begitu cara hidup Rasulullah SAW. Kana sallallahu alaihi wasallam da'a wa zakar wa syakar. Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak bersyukur, paling banyak berdoa, paling banyak berzikir. Itulah junjungan kita Rasulullah SAW yang harus kita tiru. Maka di bulan Ramadan ini yang banyak berzikir. Ucapkan terus alhamdulillah. Ketika kita masuk surga nanti, insya Allah kita min ahlil jannah insya Allah. Kalimat pertama yang diucapkan oleh orang yang masuk surga, mereka mengatakan alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah. Alhamdulillah. Benar ternyata janji Allah ini. Maka sekarang ini, di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak zikir, kita berbanyak istighfar, kita berbanyak baca Al-Quran, kita upayakan supaya semakin banyak yang kita fahami. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Anda ingat begitu banyak nikmat diberikan kepada kita, lalu Anda sudah berbuat apa untuk fakir miskin? Anda berbuat apa untuk dunia ini? Anda sudah dikasih macam-macam oleh Allah. Lalu diingatkan, wala tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Apa yang terjadi di Aceh, terjadi di Sumatera Barat, itu adalah karena fasad, kerusakan moral orang-orang serakah yang tidak bersyukur kepada Allah. Mereka ingin kaya, mengumpulkan dunia, ditipu oleh dunia ini. Sudah punya satu miliar, masih mau 1 triliun, bahkan beratus, berpuluh triliun, nggak sempat, nggak puas-puas. Dan mereka melakukan semuanya tanpa menghitung ini merugikan orang lain atau mengorbankan orang lain atau tidak. Contohnya apa yang terjadi di Sumatera ini. Itu adalah karena fasad, kerusakan moral orang-orang serakah itu ya. Kita diingatkan oleh Allah, wala tabghil fasada fil ardi. Jangan berperilaku curang, berperilaku kerusakan di bumi Allah ini. Lalu Allah mengakhiri ayat ini, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang mufsid, orang-orang yang berperilaku zalim itu. Maka kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari menjadi orang yang bersyukur. Mari selama Ramadan ini kita lebih banyak bertafakkur. Ini baru hari kedua atau ketiga tarawih malam hari ini. Maka jangan melupakan sholat tahajud sebelum subuh. Gunakan. Kita nggak tahu apakah saya dan Anda masih bisa menikmati Ramadan yang akan datang. Anggap saja ini Ramadan saya yang terakhir. Begitu. Kemudian Anda jangan meninggalkan saat-saat yang paling berharga untuk berdoa, yaitu sebelum subuh. Dan upayakan setiap subuh sholat di masjid. Itu adalah pembukaan yang luar biasa, apalagi di bulan Ramadan ini. Anda sholat subuh di masjid, Anda menikmati hari dari pagi sampai malam. Itu oleh Allah diberkahi, lalu ditutup dengan sholat isya di masjid. Masya Allah, kalau seperti itu, insya Allah kita akan diarahkan oleh Allah untuk bisa hidup berkeseimbangan, sukses fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.